Jelang kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong yakin dengan kualitas anak asuhnya. Jay Itzes menantang dirinya sendiri pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam takut tidak lolos ke semifinal AFF U19. Pesan Erick Thohir kepada Indra Syafri dan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya, sebagai berikut. Shin Tae-yong buka suara terkait peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk lawan Australia pada September 2024 mendatang. Setelah pulih dari proses operasi pleura, Shin Tae-yong menceritakan bagaimana kondisinya saat ini. Ia juga memberikan pendapat soal peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Shin Tae-yong, timnas Indonesia tak gentar menghadapi tim-tim besar di grup C. Malahan pelatih asal Korsel itu sangat antusias bila melawan tim-tim nomor 1 di Asia seperti Jepang dan Australia. Menurut saya tidak masalah karena tidak menargetkan posisi 1 atau 2, kata Shin Tae-yong dikutip dari channel YouTube Lee Kyung-kyu. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika mendapatkan tiket di putaran keempat, jika tidak kami akan bermain di playoff. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang tidak masalah bagi kami, tambahnya. Shin Tae-yong pun menyebutkan bahwa pemain timnas Indonesia secara fisik tidak kalah dengan Australia, tinggi rata-rata pemain timnas sama dengan tim Australia. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik, tambahnya. Jay Itzes menyatakan, siap bertanding melawan raksasa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kualitas ke kancah dunia. Palang pintu timnas Indonesia Jay Itzes mengaku sudah merasakan skuad Garuda bakal menghadapi jalan terjal di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa yang dikhawatirkan Itzes akhirnya menjadi kenyataan, karena Indonesia tergabung dengan sejumlah tim kuat yang masuk 10 besar Asia berdasarkan peringkat terbaru FIFA. Berdasarkan hasil undian pada akhir bulan lalu, Indonesia masuk ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. 3 nama pertama merupakan kontestan Piala Dunia edisi terakhir yang berlangsung di Qatar pada tahun lalu. Itzes mengutarakan, perasaannya yang menyebutkan timnas senior masuk ke grup berat berdasarkan posisi pot Indonesia di undian. Ada 6 pot dengan, masing-masing, 3 tim, dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat FIFA terendah. Dari setiap pot lainnya, lawan meluncur di depan kami. Di atas kertas, negara ini selalu menjadi negara yang paling sulit. Meski berada di grup paling sulit, Itzes tetap menyimpan harapan timnas senior bisa melangkah ke babak berikutnya. Setidaknya, duel melawan kelima tim tersebut akan menunjukkan kualitas timnas Indonesia ke peta dunia. Buat kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju lagi, kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja sejauh mana pencapaian kami, imbuh Itzes. Diprediksi bisa mengalahkan Myanmar di laga pertama, Vietnam justru tidak mampu berbuat banyak. Bahkan The Golden Stars kebobolan lebih dulu pada menit ke-60. Sebelum mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-69. Torehan 1 poin membuat media Vietnam khawatir tim mereka tidak akan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Pasalnya, Vietnam satu grup dengan Australia yang sukses menang 6-0 atas Laos di laga pertama grup B. Menderita akhir yang pahit dari keputusan kontroversial wasit, tim Vietnam menghadapi risiko tersingkir lebih awal dan gagal melaju ke semifinal, tulis media Vietnam, Soha. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sampaikan pesan khusus kepada para pelatih timnas Indonesia mulai dari Indra Syafri dan Shin Tae-yong demi membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri dalam wawancara. Indra Syafri menyebutkan, jika Ketum PSSI Erick Thohir sudah berpesan untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun kekuatan timnas Indonesia.
Pesan itu berlaku untuk seluruh timnas Indonesia termasuk semua kelompok umur. Indra Syafri menyampaikan jika Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antara pelatih timnas Indonesia. Hanya saja, Erick Thohir meminta seluruh tim kepelatihan membangun skuad dengan lebih maksimal. Pesan Pak Ketum PSSI, Erick Thohir. 1. Untuk semua pelatih tim nasional bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, dan tak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri saat press conference.